ada yang sakit, sebaiknya dijenguk karena salah satu kewajiban umat muslim terhadap umat muslim yang lainnya adalah menjenguk orang yang sakit. Termasuk ibadah ya berarti. Ya, betul sekali. Kullu khairin shadaqah. Subhanallah. Segala kebagusan itu adalah sedekah. Ketika kalian menjenguk teman kalian sakit, itu kebaikan atau keburukan? Setiap sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Berarti kalian selain beribadah juga bisa disebut dengan sedekah. Selanjutnya imra'atun nasihah. Hadiran dulu. Ana Setiawati. Reaksi ekuivalensi. Sakit Bu. Sakit kenapa reaksi? Sakit gigi. Makan permen kemarin sore Bu. Semoga teman-teman kalian yang sakit maka diberi kesembuhan. Selanjutnya Siti Farisa. Oke. Ikut-ikutan absen. Ada dua teman kalian yang tidak masuk dikarenakan sakit. Yang satu sakit gigi, yang satu demam. Selanjutnya ibu akan bercerita terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pagi hari ini. Jadi ibu punya cerita. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu berjalan dengan sahabat, berjalan di sebuah kuburan makbaro. Nah, ketika Nabi itu berjalan dengan sahabat, Nabi itu jalannya di antara dua kuburan. Ada dua kuburan sejajar. Nabi itu jalannya di tengah-tengah dengan sahabat. Kemudian ketika di antara dua kuburan tersebut, Nabi berhenti. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang sudah jatuh dari pohonnya, dipatahkan menjadi dua. Satu ditaruh di kuburan sebelah kanan, yang satu ditaruh sebelah kiri. Kemudian sahabat yang berjalan di sampingnya Nabi itu pun heran dan bertanya, wahai Nabi, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengambil pelepah kurma dan mematahkannya diletakkan di dua kuburan tersebut? Nabi pun menjawab, wahai sahabat, jika kau tahu bahwasanya mayit yang ada di dalam kuburan tersebut sedang merintih kesakitan karena kedua mayit tersebut disiksa oleh Allah. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa mayit itu disiksa oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Anak-anak? Ada? Karena nggak turut sama orang tua. Kurang tepat. Ayo coba langsung apa? Durhaka. Kurang tepat. Ada yang tahu? Jawab. Ya, gimana? Anak? Karena sewaktu di dunia dia tidak melakukan kebaikan. Kurang tepat. Tapi terima kasih, jawaban kalian jawaban luar biasa. Kalian berani menjawab pertanyaan, itu tandanya kalian percaya diri. Namun jawaban tepatnya bukan itu. Kenapa? Karena sewaktu di dunia mayit tersebut ketika buang air kecil, bajunya itu kena cipratan air kecil, air kecilnya. Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah Bu, pernah. Nah, ketika buang air kecil itu kan airnya nyiprat ke bajunya. Kemudian baju tersebut digunakan
bagian dari iman? An-nadhafatu minal iman. Pintar. Makalannya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang wudu. Tapi sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, biar anak-anakku semuanya semangat, Ibu kepengen kita nyanyi bareng-bareng dulu. Kita perlu mengenang jasa para pahlawan negeri kita. Yang pintar nyanyi di kelas ini siapa? Yang suaranya bagus siapa? Anak dimawati. Ya udah, gini, Ibu kepengen Bulaso jadi dirijen. Ayo maju. Oke. Teman-teman. Semua di sana. Kamu memimpin teman-teman kamu nyanyi Indonesia Raya. Karena aku mau. Ya nggak apa, berdua nggak apa. Aku nggak mau. Teman-temannya Erika semua, ayo berdiri. Nyanyinya sambil berdiri biar semangat. Baik. Yuk, mulai Erika. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tarum pada di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk Erika. Oke, dilanjut. Udah semangat belum anak-anakku semuanya? Insya Allah semangat dulu. Ibu hari ini akan membahas tentang apa ini adanya? Rukun wudu. Rukun wudu. Oh iya, sebelumnya Ibu pengen tanya, Ibu mau nunjuk nih. Ya. Rukun wudu ada berapa? Ya, teman-teman, ada berapa? Pintar, ada 6. Sebelum Ibu menjelaskan ke-6 rukun wudu, kira-kira kenapa kok kita perlu belajar rukun wudu? Apa keuntungannya? Apa manfaatnya? Tujuan kita belajar taharah, khususnya rukun wudu, itu kira-kira apa? Sebelum Ibu menyampaikan, mungkin bagi anak-anak ada yang mendapat tujuan kita belajar hari ini. Ayo coba Mbak, nama tujuan kita belajar mengenal rukun wudu. Ya, Ibu sampaikan ya. Jadi tujuan kita belajar apa itu toharoh, apa itu wudu, dan apa saja rukun wudu. Yang pertama, yang paling pertama, kita mengetahui apa itu toharoh. Tadi sudah disebutkan bahwasanya arti dari toharoh adalah bersuci. Jadi tujuan yang paling utama kita mengenal dan mengetahui arti dari toharoh, yaitu bersuci. Kemudian manfaat yang kedua selain mengetahui dan memahami, yang pastinya
kita mempraktikkan. Kalian kalau mau baca Quran, kalian kalau mau sholat, wudhu dulu apa enggak? Ya. Berarti fungsi yang kedua adalah untuk ayo belajar, jangan bicara sendiri. Tujuan yang kedua kira-kira kamu belajar wudhu untuk apa? Untuk beribadah. Untuk pintar, untuk beribadah. Itu beda dulu ya. Tujuan. Tadi yang pertama mengenal dan mengetahui. Terus yang kedua tadi untuk Beribadah. praktik beribadah. Ada? Ya, siap Bu. Mohon maaf ya, ibu ini lagi kurang sehat, lagi batuk pilek. Beribadah Bu. Terus tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga kira-kira apa? Tadi yang pertama sudah mengenal dan mengetahui, yang kedua praktek beribadah, yang ketiga menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa kok bisa menjadi orang yang bermanfaat? Jadi gini, ketika kalian sudah tahu, oh pengertian wudhu, tata cara wudhu, rukun-rukun wudhu, kalian sudah bisa mempraktikannya untuk beribadah. Ketika adik kalian yang masih kecil itu belum bisa berwudhu, kalian mengajari untuk berwudhu. Itu menjadi ilmu yang bermanfaat karena apa? Kalian mengamalkannya, mengamalkannya juga mengajarkan kepada orang yang belum bisa. Jadi apa? Jadi orang yang bermanfaat.
lihat itu semua ya. Sekarang ibu akan mengupas rukun-rukun wudu. Jadi rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala. Oh ya, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam apa anak-anak? Yang keenam ngerti. Kemudian membasuh wajah. Membasuh tangan. Mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tertib. Oke, tadi yang pertama sudah niat, yang wudu. Nawaitu wudu al-raf'in hadatil asghari fardhillah ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil harus karena Allah Ta'ala. Yang kedua membasuh wajah. Saya ibu kepengen, ayo Mbak Nova maju mempraktekkan membasuh wajah. Ayo Mbak Nova maju, Mbak Nova maju. Langsung maju dulu. Langsung maju. Praktek ini membasuh wajah. Oke, coba Mbak. Kamu selama ini kalau wudu membasuh wajahnya bagaimana? Ya, anak-anak yang lain diperhatikan ya. Mulasa akan mempraktikkan cara membasuh wajah yang benar, yang baik. Udah bu. Sini, agak geser ke sini Mulasa. Nggak apa-apa pakai kacamata kalau nggak kelihatan. Ya, nanti sekali sama yang ibu percaya kamu tuh bisa. Bisa. Aku tuh sombong. Mbak, pakai di sini apa? Enggak, ayo membasuh wajah. Praktekkan membasuh wajah biar teman-teman kalian bisa lihat. Ya. Ayo. Ya ini air ya, air. Iya. Dari ujung ini tumbuhnya rambut, kemudian Ini Pak. Apa ya? Gumpalan putih. ya sampai sini. Ibu tanya, kalau pas kamu niat, itu pas kamu lagi ngapain? Lagi membasuh. Membasuh wajah yang kok? Sama. Yang pertama, jangan ke kursi dulu, lanjut. Ya, jadi anak-anak semuanya untuk membasuh wajah itu perlu diperhatikan. Mesti bagi itu. Ini kan air. Tangan kita kan ada dari air. Air mengalir. Itu membasuhnya nggak boleh. Membasuh wajah seperti itu nggak boleh. Iya, itu namanya air mustahmal. Jadi sekarang membasuh itu begini. Dari ujung tubuhnya rambut, terus ini jempolnya sampai kanan, sampai kiri, nanti ketemu apa ini namanya ya, pentolin yang ada di kuping ya, ini sampai dagu. Dan yang paling penting ketika kita niat di dalam wudu, niat itu ada di dalam hati, tapi dilakukan ketika membasuh wajah yang pertama kali. Oke, selanjutnya membasuh kedua tangan. Mulaso, gimana kalau kamu wudu? Air. Kalau wudu gimana? Airnya dulu, Bu. Ya, Airnya dulu. Oh ya, itu Iya. Langsung ke sini, Bu. Dan jadi itu apa tadi? situ. Atas siku. Airnya di atas siku. Terus dibasuh. Cara membasuhnya bagaimana? Apa cuma tangan kamu ditolak aja gitu?
Enggak dong. Jadi penting ya yang namanya membasuh. Ketika tangan kanan dibasuh, tangan kiri membantu untuk membasuh. Ini namanya membasuh. Kalau cuma cuma diginiin doang itu namanya nggak membasuh, cuma membasahi. Coba kamu praktekin kanan kiri gimana membasuh tangannya. Kan sekali itu. Ya, sekali itu. Oke, sip. Itu prakteknya udah baik dan benar. Tapi nanti disempurnakan lagi ya di rumah. Terus selanjutnya tadi udah niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala. Kamu yang diusap sini, 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 atau sini? Kan ini juga termasuk bagian kepala. Iya Bu, kalau kata Ustaz saya Ya. membasuh kepala itu gitu. Bu. Nah, Yang penting ketika kalian membasuh kepala, apa yang perlu mengusap kepala, apa yang perlu diusap? Tempat tumbuhnya rambut itu yang paling penting untuk dibasahi. Kalau kalian membasahinya di sini, itu namanya bukan rumpun mengusap sebagian kepala, karena apa? Kalian membasahi apa ini namanya? Jadi ini dari yang harus dibasahi itu bagian ada yang bagian tumbuhnya rambut. Oke, bisa dipahami? Satu. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sip. Intinya ketika kaki kanan yang dibasuh, maka tangan ini kita membantu apa? Karena kita nggak tahu kaki kita habis Nyembelih kena najis mungkin ketika kita nggak pakai sandal, atau kita kecipratan kotoran apa yang sekiranya tidak terlihat, itu tangan membantu untuk membersihkan sela-selanya itu dibersihkan. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya apa? Kalau udah bersih supaya suci. Dan karena adalah tertib itu artinya berurut, umur dan lain sebagainya. Yang paling penting itu rukunnya. Rukunnya apa tadi? Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Kalau umur itu termasuk sunnah. Membaca basmalah sunnah atau wajib? Sunnah. Terima kasih buat Rasul, kita beri tepuk tangan. Karena dia praktiknya berbaik dan benar. Berarti kamu kalau di rumah ngajarin aku gak pernah di rumah Bu. ngajarin adik kamu buat wudhu yang baik dan benar ya. Oke, dari ke-6 poin ini ada yang mau ditanyakan nggak? Anak-anak semua udah paham? Terkait hukum busuk. Nah, oke. Itu materi yang kita pelajari hari ini tentang rukun wudu. Ibu simpulkan sekali lagi, bersuci itu penting, menjaga kebersihan itu perlu dan wajib. Apalagi kita sebagai umat muslim, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kita harus menjaga kebersihan, harus berhati-hati menjaga kebersihan, karena itu akan berdampak fatal ketika kita besok sudah tidak bernyawa, sudah meninggal. Seperti kisah yang diceritakan di depan, ternyata hanya dengan kecipratan air kencing saja bisa disiksa di dalam kubur. Tugas kalian, ibu tugaskan untuk minggu depan pertemuan yang akan datang, hafalkan selain niat dari wudu, hafalkan doa anggota berkumur. Kalian cari di rumah. Ketika wudu berkumur itu doanya apa? Minggu depan di-store satu persatu ke ibu. Paham? Mengerti? Mengerti tugas ibu? Ya, bukan? Ya Bu, ngerti Bu. Oke.
pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri sendiri, dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Banyak salah dari ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.